Nggak tahu kan Pak Lurah kan? Tuh, makanya saya bilang kok sayur asem pindah ke bak mandi. Ibu yang mulia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Disampaikan oleh anaknya kepada bapaknya, apa yang engkau wariskan kepadaku, hai ayahku? Bapaknya menyampaikan, nah, nanti aku wafat, ada aku wasiatkan kepadamu berdua lorok, karena anaknya ada dua. Nanti kamu tahu, kamu lihat di situ ada satu rumah, di dalam ada satu lemari, di dalam lemari ada dua kotak. Tahu kotak? Apa kotak bahasa Jawanya? Kotak. Hah? Kotak. Kotak. Apa? Dabae kotak. Ada dua kotak nih Pak Lurah. Singkat cerita, sampai jam berapa biasa pengajian di sini? Jam 2. Pak Lurah, saya jujur, berangkat dari rumah tadi saya 5:30. Saya diajak keliling, lewat sawah, banyak bebek, banyak macam-macam. Saya bilang kok nggak nyampe ke sini. Sampai saya sakit perut saya itu tadi. Makan seperti itu di Alfamidi, saya beli sedikit cemilan itu. Masya Allah kayak begini, subhanallah, ternyata di sini luar biasa. Alhamdulillah, saya seneng banget. Pikir saya, emang ada nggak nih acara? Saya pikir begitu, sebab nggak ada yang ngejemput. Ya maklum Jalangkung namanya juga. Allahu Akbar. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ayahnya wafat. Tahu wafat? Wafat, meninggal. Tahu meninggal? Mati. Bahasa Jawanya mati apa? Meninggal. Wafat, mati, meninggal. Sudah tiada ayahnya, sudah nggak ada bapaknya, meninggal dunia. Ini anak berdua kompromi, anak dengan anak berdua, kakak adik. Ini kompromi, ini berdua nih anak. Dia bilang begini, kakak, mas, ya kalau orang sini bilang kakak itu mas, ya, mas. Ya, ingat nggak pesan ayah waktu beliau sebelum wafat? Oh ya, ingat. Ada satu wasiat yang bapak akan berikan kepada kita, cuma kita nggak tahu apa wasiat itu. Yuk kita lihat sama-sama bareng-bareng. Dia masuk ke dalam kamar, dibuka lemari, kebetulan ada dua kotak dan ada dua kunci. Anak pertama anak siji, nih siji, anaknya siji, anak yang pertama masuk ke dalam, karena kakak sama adik kan biasa, kakak lebih dulu. Masuklah anak yang pertama Pak Lurah. Masuk, dibuka tuh kotak. Dibuka itu kotak, dalamnya apa? Dalamnya berlian. Tahu berlian? You know berlian? Emas. Tahu emas? Emas. Emas, berlian, semua ada. Ada surat tanah di situ, surat tanah, BPKB, mobil, kunci mobil, semua ada semua di situ Pak. Termasuk sawah 5 hektar ada semua di situ. Suratnya maksudnya. Subhanallah, hadirin jamaah rahimakumullah. Si kakak tadi seneng, gembira. Apa bahasa Jawanya gembira? Berang. Oh, berak. Ya. Berak. Ya, berak. Ya, pokoknya gitu ya. Mohon maaf Pak Lurah. Mohon maaf Pak Lurah, 2 orang nih Pak Lurah. Mohon maaf. Saya lagi hitung-hitung belajar lah ya. Subhanallah, tabarakallah. Dia senang, dia bahagia. Biasa ibu, hadirin jamaah bapak yang dimuliakan Allah. Orang kalau lagi kaya, orang lagi senang, orang lagi bahagia, lupa dengan segala-galanya. Betul? Orang kalau lagi senang, orang lagi bahagia, dia lupa sama tetangga. Bener?
cincinnya banyak, gelangnya banyak, kalungnya banyak. Kalau ngomong sama ibu-ibu, Bu, besok datang ya taruh rumahku, karena cincinnya banyak. Jadi kalau ngomong begini, ibu-ibu besok datang ya. Tuh. Ya Allah, dia senang. Bawa itu kotak keluar rumah, ditanya sama adiknya. Biasa orang kalau ya lagi sukses begitu. Kakak tadi apa yang didapatkan di dalam kotak? Enggak, biasa aja. Orang kalau punya duit, punya harta, orang dapat hasil itu diem-diem aja. Kebanyakan di kita begitu. Giliran susah dia datang ke tempat kita. Ada yang kayak gitu, ada. Ning kono ada, ning kene. Oke ya. Masya Allah. Ya Rob, dia pura-pura. Ya kamu kan dapat kotak yang satu lagi. Coba kamu cari kotak kamu yang satu lagi. Anak yang kedua datang ke tempat itu. Dibuka itu lemari, tinggal kotak yang kedua. Dibuka kotak yang kedua, ibu bapak rahimahullah. Subhanallah, ini anak ngebuka kotak, di situ cuma ada selembaran surat. Surat. Tahu surat? Bahasa Jawanya surat apa? Pada baik. Surat. Selembaran surat, ibu bapak rahimakumullah. Di situ ada satu kalimat yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Allah nyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Subhanallah. Hanya sekilas begitu doang Pak Lurah. Bacaan ayat suci Al-Quran. Dia bingung mengartikan ini. Apa ini artinya? Tapi dia nggak ngerti, tapi dia meneteskan air mata. Apa maksudnya? Ditutuplah kotak itu. Cek keluar. Apa jawaban daripada kakaknya? Apa yang kamu dapat, Dik, yang tadi kamu buka di kotak itu? Sama seperti kamu, Bang. Subhanallah. Sama, dia bilang. Padahal yang ono mah emas, yang ini cuma surat. Dia bilang sama seperti kamu, Bang. Seketika itu mereka berpisah. Anak berpisah bahasa Jawanya apa? Pada pisahan. Kakaknya pisah, ini pisah. Yang satu ke Jakarta, yang satu ke Karawang. Leo nyebrang dikit Karawang. Ya Pak Lurah ya, Karawang ya. Makanya saya kaget, ini Bekasi masih Karawang. Oh, jadi kalau nanti besanan, biasanya di Karawang, akeh jauh katanya. Itu. Katanya itu Karawang. Nyebrang doang kan ya. Subhanallah, ibu bapak rahimakumullah. Anak yang pertama, karena dia punya harta, kekayaannya banyak. Apa yang nggak punya? Rumah mewah, megah, mobilnya mewah, dia punya harta banyak, apa bisa terbeli? Orang punya duit, orang kaya. Orang kaya mau ngapain juga, ngomongnya aja, ngomongnya doang. Orang kaya. Betul? Semut aja nunduk. Semut bahasa Jawanya apa? Semut. Sirem. Itu bahasa Sunda. Semut aja Pak Lurah sama orang kaya nunduk. Bener. Pejabat sama orang kaya. Siapa aja sama orang kaya? Punya duit. Betul nggak? Wow. Siapa aja bagi orang yang punya duit nunduk. Bahkan jalan aja nggak nginjek tanah, setan berarti. Orang kaya. Betul? Gerbangnya aja, pagarnya pun tinggi-tinggi. Pagarnya tinggi-tinggi, temboknya tinggi. Makanya bel, entet. Ditanya, what's your name? Ditanya, siapa nama lo? Mau ngapain lo kemari? Dia kata begitu nih Bu. Subhanallah, ditanya tuh. Orang kaya. Ya Allah tabarakallah. Dia seneng hura-hura, apa aja bisa dibeli. Sawah sekian hektar bisa dibeli. Yang mau nyalonin lurah datang ke tempat saya. Butuh berapa duit? Nih saya biayain. Siapa lagi mau nyalon RT? Gua biayain. Apa?
Hansip. Mau jadi hansip, saya biayain. Mau jadi apa lagi? Mau jadi apa? DKM masjid. Dibiayain. Orang kaya. Subhanallah, tabarakallah, ibu bapak rahimakumullah. Dia bebas, perempuan di mana aja, nikah bukan 1, 2, 3, 200. Jadi itu orang kaya tiap hari nggak pakai celana. Bininya banyak. Iya, gimana kalau bini nggak usah bini 100, istrinya 100 nih. Istri 4 aja kita bingung. Lah kalau 100 jalan begini. Pak Lurah istrinya 10, bingung. Pak Lurah kok jalannya begini 10 tiap hari. Allah karim. Tuh ibu bapak rahimakumullah, kaya. Oh, dia senang dengan kekayaannya. Dia lupa apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Padahal kaya itu amanah. Dan diperintahkan oleh Allah kekayaan itu untuk bekal dia nanti ke alam akhirat. Dia lupa dengan itu semua. Dia lalai dengan itu semua. Dia nggak tahu itu adalah titipan dari Allah melalui wasilah dari ayah yang dititipkan kepada anaknya. Sedangkan bapak, kita singkirkan anak yang nomor 1. Sedangkan anak yang nomor 2, dia mencari apa isi kandungan daripada ayat ini. Lari dia ke Cirebon, ke Gunung Cermai. Gunung Cermai ada di mana? Cirebon. Lari ke laut. Yang kemarin kapal meledak. Di mana itu? Ini kan? Nah, dia lari ke laut. Dia nyari seorang ulama, seorang kiai. Ulama-ulama alim, dia datang ke pengajian, dia tanya, apa bunyi ayat ini? Apa maksud daripada ayat ini? Subhanallah, Bu. Ini luar biasa. Ini anak dia bergelut mencari bagaimana isi daripada kandungan ayat ini. Diterangkan ada satu waliullah menghampiri anak tersebut. Udah, nak, kamu di sini belajar, duduk, nanti aku terangkan tentang masalah ayat ini. Ini anak banut, nurut sama gurunya. Dia ikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Baru ketemu di situ ibu bapak rahimakumullah. Ini anak pelan-pelan, dia pertama emang namanya nggak belajar ikro, dia tahu ikro, tahu ngaji, tahu terus arti dan maknanya. Dia kenal tentang masalah hadis-hadis Rasulullah, dia kenal tentang masalah kitab-kitab yang diajarkan oleh para wali-waliullah. Dia baca Al-Quran dan dia tahu mana daripada isi kandungan itu sendiri. Apa kata si guru tadi? Kamu sekarang udah paham nak, kamu udah ngerti nak, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku berikan. Ini adalah titipan ayahmu. Artinya apa? Orang kalau kuat keimanannya, orang kalau memiliki yang namanya keilmuan, maka kata Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang kalau punya iman, imannya mantap, imannya kuat, imannya enggak goyah, ditambah dia punya ilmu, Allah angkat derajatnya manusia itu sendiri. Subhanallah. Jadi ini si anak tadi, Bu, dia pergi mau kemana saja, harta yang begitu besar yang dititipkan oleh orang tuanya adalah ilmu. Subhanallah, Pak. Makanya ini jangan berpikir yang positif. Ini ayahanda tercinta almarhum Haji Muhammad Jamil bin Madiun. Beliau menitipkan ke pesantren-pesantren anaknya, pesantren putra putrinya dipesantrenkan agar kenapa? Mereka bisa meneruskan dan mewariskan ilmu kepada seluruh umat. Subhanallah. Berkah almarhum, senang beliau, senang. Makanya Pak, Bu, saya punya orang tua, bapak bahasa Jawanya apa? Bapak. Ya pada baik gitu. Bapak, saya punya ibu. Subhanallah, saya dari kecil itu saya udah dipesantrenkan di Abadi Miyati. Beliau pesantrenkan, nak, bapak nggak bisa mewariskan apa-apa.
Bapak cuma hanya bisa mewariskan, engkau nanti yang bisa merasakan. Bapak pesantrenkan kamu. Nah, saya di pesantrenin Bu, masih kecil segede gini nih. Ini kayak dia bengong gitu. Pesantrenin saya Pak Lurah. Yang namanya di pesantren tahu sendiri, boleh tanya tuh sama kiai-kiai, termasuk sama Pak Kiai semua, mau ustaz-ustaz. Wow, di pesantren itu Bu, rintangannya banyak banget. Subhanallah, tabarakallah. Kalau nggak kuat-kuat bisa kabur dari pesantren. Bener, baru pesantren 2 hari udah nangis. Kalau nggak anaknya nangis, ibunya nangis. Kalau nggak ibunya nangis, anaknya nangis. Kalau nggak, dua-duanya yang nangis. Ya Allah, tabarakallah, singkat cerita. Ibu bapak rahimakumullah, ini anak lama-lama jamaahnya banyak, penggemarnya banyak. Subhanallah, karena apa? Dengan dia diwariskan ilmu, dia dihargai dan dihormati dengan keilmuannya. Sedangkan kakaknya tadi dihargai dan dihormati karena hartanya. Makanya benar kata almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, kalau kamu mau bersandar, jangan bersandar sama orang kaya. Kalau kamu mau bersandar, jangan bersandar sama pejabat. Kalau kamu bersandar, jangan bersandar sama jawara. Kalau kamu mau bersandar, bersandarlah kepada Allah. Kalau kamu bersandar kepada orang kaya, kalau dia udah miskin, ikut miskin. Jabatannya habis, kita ikut habis. Jadi bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Allah. Allah yang memberikan keimanan, Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Selamat dunia akhirat. Amin. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, sekolahin, didik anak dari sekarang. Ustadz, saya mah orang kampung, kerjaannya cuman jadi tambak ikan. Ada tukang tambak ikan di sini ada? Bos tambak ikan ada? Coba tolong nanti dibungkus, saya mau bawa pulang.